Halo guys, balik lagi di channelnya Z Crypto World. Kali ini kita akan bahas chartnya BTC dan juga SLP ya. Kira-kira mereka akan kemana sih gitu ya. Pertama-tama kita akan mulai dari Bitcoin dulu. Nah di sini kalian bisa cek sekarang Bitcoin itu posisinya sedang ada di resisten 42.000 ya. Jadi di sini lagi penentuan nih, entah dia akan naik atau mau turun atau reject resisten ntar balik lagi ke sini atau di sini gitu ya. Nah, jadi pasti pertanyaannya apakah kuat nggak bang atau nggak kuat nggak bang gitu ya. Nah, kalau ngelihat dari posisi sekarang nih, ngelihat dari posisi candlenya ya, ini sih gue ngelihat mungkin agak nggak kuat ya. Pertama karena ini udah malam gitu ya, dan kita bisa lihat volumenya masih kecil gitu. Jadi menurut gue ini ada kemungkinan besar tidak kuat juga gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti 1 jam ke depan atau pas sebelum close candle di pump kita juga nggak tahu ya. Jadi makanya gue selalu bilang untuk bersiap-siap untuk bisa selalu beli lah, untuk bisa selalu averaging up atau averaging down gitu ya. Buat kalian yang beli Bitcoin di bawah sini, kalau kalian misalkan mau take profit udah nggak ada cash di sini, di area ini adalah area yang boleh banget gitu ya. Karena balik lagi usahain selalu punya cash, kalau gue seperti itu sih gitu ya. Jadi kalau nanti dia akan naik, maka kita mengharapkan naiknya seperti ini guys. Jadi ketika dia naik gitu ya, dia akan koreksi lagi ke resisten atau support yang udah dijebol gitu ya. Jadi ini resisten yang udah dijebol, dia akan bergerak menjadi support gitu ya. Kita bisa ceknya yang seperti ini nih. Jadi dia naik itu turun, tapi dia naik lagi gitu ya. Naiknya sampai sini tapi kita nggak mau dia turun jebol begini lagi, ini agak bahaya, nggak enakin gitu ya. Nah, jadi setelah dia retest di sini mungkin akan sideways sebentar atau gerak apa ngapain gitu ya. Baru nanti akan naik untuk retest sampai ke 45.000 lagi. Kita berharapnya seperti itu ya. Dan kalau misalkan dia masih bergerak di dalam channel uptrendnya ini, maka target kenaikannya bisa sampai sini guys. Tapi gue nggak berani nargetin sampai 52.000 karena itu menurut gue agak kejauhan ya. Jadi gue nargetin awal-awal di 45.000 dulu. Kemudian yang kedua di 48.000, baru ketiga sekitar 51 ribuan, kurang lebih seperti itu guys. Jadi bisa pantengin terus nih untuk chart Bitcoinnya seperti itu ya. Nah kalau misalkan turun kemana gitu ya. Di sini kita bisa cek kalau misalkan dia reject di sini, reject turun seperti ini ya, maka ada support pertama itu di sini. Ya di sini kita bisa cek sekitar 40.500 itu support pertamanya gitu. Lalu kemudian yang kedua di sini di area sini nih guys. Dari area 39.000 sampai dengan 38.500. Nah, di situ area-area support juga yang boleh dicek gitu ya. Tapi kalau misalkan dia turun terus, gua akan nunggu di mana? Akan nunggu di area garis merah ini guys, atau sekitar 37.500 gitu. Kenapa? Karena kayak kemarin gue cerita barang gue punya BTC di angka 39.400 itu averaging bulan ini gitulah ya. Jadi gue make sure gue nggak mau averaging terlalu dekat gitu ya, karena nanti takutnya kalau misalkan terlalu dekat gue averaging dia turun lagi maka ruginya semakin gede gitu. Jadi gue averagingnya pengennya di setiap garis support yang ada gitu lah. Jadi nggak usah FOMO gitu. Dan lagian istilahnya backnya juga udah lumayan, jadi ya nggak masalah gitu loh. Mau naik ataupun mau turun gitu ya. Jadi kalau misalkan naik bagus, kalau misalkan udah sesuai tujuan kita jual, kalau turun usahain masih punya cash kita beli lagi. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Terus secara teknikal Bitcoin kayak gitu kita berharap sih dia masih bisa bergerak ke channelnya dan bisa naik sampai resisten channel inilah. Entah di berapapun ini kalau dia bisa naik sekitaran area sini maka itu cukup enak lah untuk crypto marketnya gitu ya. Next, kita akan bahas SLP. Ini SLP kemarin kita bisa cek ya ketika BTC di area-area sini nih 38.700-an, dia juga ikut nge-wick-nya di 0,154 ya. Lalu naik sampai area sini 174 gitu ya. Nah, kira-kira akan naik gak sih SLP gitu ya? Kalau dilihat dari pertama dari volumenya masih sangat kurang gitu ya. Jadi gue mengharapkan akan ada sedikit sideway gitu. Nah, kalau misalkan nanti volume masuk, kemungkinan nanti akan naik sampai sini nih guys, area kotak orange yang udah gue tandain atau sekitar di 0,2-an lah gitu ya. Nah, kalau dari sini naik mungkin bisa juga ke reject untuk bisa semoga naik lebih kencang lagi gitu ya. Nah, di sini kalau kita bisa lihat SLP itu masih ada resisten trend line-nya di mana di sini kalau kita bisa cek udah 1, 2 gitu ya. Jadi ini kita berharap yang ketiga. Jadi ini mungkin ada kesempatan untuk SLP bisa naik gitu ya. Jadi kalau misalkan di angka 25, 26, 27 atau 23 gitu ya. Itu mungkin angka-angka yang kalau misalkan
buat kalian yang udah ambil barang di 17 atau bahkan sekitar 15 itu boleh di take profit gitu ya. Lalu nanti ketika dia turun kita beli-beli lagi gitu. Tapi ini belum tentu terjadi, tapi gue mengharapkan itu yang terjadi sih, semoga ya. Karena kalau kita bisa lihat BTC udah mulai hijau gitu, kita berharap juga SLP mulai hijau gitu ya. Itu kalau posisinya naik gitu ya. Dan kalau turun kemana? Kalau turun kita mengharapkan ke balik lagi ke area 15 gitu ya, di kotak kuning yang udah gue tandain ini gitu ya. Nah, kalau ke 15 mungkin lebih ke arah sideway ya, sideway gitu. Lalu nanti mungkin bisa juga untuk jebol. Jebolnya bisa sampai 13. Nah, lu gimana bang? Apakah CL gitu? Gua nggak akan CL SLP gua sebelum gua bilang kayak kemarin-kemarin, sebelum udah ada announcement terkait dengan SLP burn dan sudah berjalan SLP burn-nya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi emang udah dibutuhkan digunakan SLP-nya, di situ gua baru lihat apakah mau take profit atau cut loss gitu ya. Dan apakah gua akan nambah SLP gua di area 156? Gua tidak akan nambah. Kenapa? Karena barang gua average-nya di sekitar sini ya, sekitar 200 gitu, dan sekarang emang lagi loss tapi gua nggak masalah gitu ya. Tapi gua mau nambahnya biar dapat barang murah itu di 13 gitu ya. Karena kalau kita masih cek dari angka gua ke sini tuh masih persenannya masih dikit lah gitu loh, dan apalagi barang 17 kemarin tuh gue masih punya, dan gue kan ada nambah di area sekitaran sini nih, 23-an atau 22-an gitu ya. Jadi sekarang average-nya rada di tengah sini gitu. Dan untuk nambah di sini kalau misalkan nanti dia turun beneran sampai 13, maka itu barang gue agak sakit semua sih gitu ya. Dan nanti kalau kita averaging di sini bisa nggak berasa gitu ya. Jadi otomatis ketika dia turun, gue mau averagingnya di 13 gitu ya. Kecuali kemarin kalian nggak punya barang di 17 gitu ya, maka kalian boleh antri di 15 gitu ya untuk profit yang lebih banyak gitu ya. Nah, buat kalian yang mau trading koin SLP gimana? Saran gue sih jangan, mendingan beli koin-koin lain gitu ya, tapi belinya jangan sekarang karena BTC lagi hijau ya, kita tahu ya. Dan ini kelihatannya mau reject resistant, jadi siap-siap cash. Itu kalian mending beli-beli koin yang ada di top 10 coin market cap gitu ya. Itu koin-koin network seperti Phantom, Solana, Luna, Avax, itu koin-koin yang istilahnya punya use case, punya penggemarnya banyak gitu ya, dan digunakan setiap hari gitu ya. Jadi kayak lebih ada use case lah dibandingkan dengan SLP ini gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian mau FOMO banget terhadap SLP itu boleh gitu ya. Kalau kalian mau trading, gue kasih angka-angkanya dan area-areanya gitu ya. Kalau kalian mau beli, kalian boleh di sini. Kalau mau trading SLP di 168 gitu ya, di area sini. Kalau misalkan nanti dia turun, kalian boleh nambah di area sini dan di sini gitu ya. Balik lagi trading yang gue pakai, kalau misalkan kalian mau trading $100 gitu ya, maka kalian sediain sekitar 4 level atau 3 level untuk beli gitu ya. Jadi jangan sampai kehabisan cash, intinya seperti itu ya gitu. Jadi kalian contoh mau nambah di sini 25 atau 30, di sini kemudian 25 atau 30, kemudian di sini nanti 40 atau 50 yang paling gede lah, intinya seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya 25 kemudian dia naik, ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi yang penting kalian profit dan tidak rugi. Jadi jangan pernah ngerasa kayak, aduh profit gua kecil banget nih, gimana nih gitu segala macam. Karena perasaan-perasaan kayak gitu yang biasa bikin kalian rugi dan nyangkut gitu ya. Bikin kalian FOMO, rugi, nyangkut, rugi, kesel, marah gitu ya. Jadi sama aja bohong. Jadi mending kalian masuk dikit tapi cuan, ya udah nggak masalah gitu ya. Nanti kalau turun kalian nambah lagi silahkan gitu loh. Nah, kalau misalkan masuk sini, target jual gua paling hanya di sini sih guys, di 0,2. Ini target jualnya kecil karena kita bisa lihat resistennya 0,2 di sini agak kenceng ya gitu ya. Di sini emang area yang cukup respect lah gitu loh. Tapi kalau misalkan tembus, kalian bisa jual di 23-an gitu. Atau kalau misalkan dia kuat untuk naik tembus trendline ini, maka bisa sampai angka 292 ini. Tapi angka 292 ini gue agak nggak yakin jujur untuk bisa ditembus, karena balik lagi SLP secara sekarang tidak ada berita, tidak ada something special yang mau di-announce gitu. Dan yap, ini akan koin-koin sideway aja sih kalau tidak ada berita dan tidak ada developernya yang nge-pump gitu loh. Jadi ya udah ikhlasin aja gitu ya. Nah, jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Nah, nanti next video gue akan ngebahas salah satu koin yang menurut gue cukup potensial pertama, kemudian kedua bisa generate passive income hampir tiap hari karena dia memberikan airdrop koin, dan gue akan ngasih tutorialnya untuk gimana caranya kita bisa beli dan istilahnya ikut stake koin itu gitu ya. Oke,
Jadi sampai jumpa kalian di video-video lainnya. Bye.